Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan sampai detik ini kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dalam rangka melaksanakan ibadah, tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Itu doa yang selalu kita baca, doa jago lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama, jadi ba'da itu sesudah kita mati. Jadi sebenarnya malam tadi itu awak mati. Cuma mati itu ada nanti, kalau dalam kajian ilmu tauhidnya ada roh itu kembali kepada jasad, ada yang tidak. Kalau tidak itulah mati hakiki namanya, itu berpisahnya roh dari jasad. Itu kajian ilmu tauhidnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena dalam agenda kita pekan pertama itu kita agendakan tauhid, pekan ketiganya nanti kita agendakan itu sama Buya Irwan Hadi itu kajian ilmu fikih, supaya lebih terarah pembahasan kita dalam pelaksanaan mengharungi kehidupan di dunia ini. Tapi walaupun seperti itu Bapak Ibu, karena ada yang sangat mendesak di hadapan kita, yaitunya ibadah kurban. Alhamdulillah awak kinilah sampai salapan, berapa? 9? 10 Masya Allah Pak Ji, 10 aja ya. Alhamdulillah hari masih ada lagi. Mudah-mudahan selalu bertambah dan bertambah. Semakin banyak semakin bagus. Kita tinjau ibadah korban itu dalam tinjauan ilmu tauhid, ilmu akidah. Nanti kita buka tanya jawab kalau ada yang akan kita diskusikan Bapak Ibu boleh. Sebagai patokan landasan ibadah korban itu, satu Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34. Yang kedua surah Al-Kautsar
ayat 1 dan 2. Ketiga termasuk surah As-Saffat ayat 100 sampai 101 dan ayat-ayat yang lain. Ternyata ibadah korban itu adalah ibadah yang disyariatkan sama Allah udah dari dulu, bukan hanya ke umat akhir zaman. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Ada likulli, li itu menyatakan dan bagi tiap umat. Ada kulli, kullu, tiap umat. Tiap umat itu artinya bukan hanya umat akhir zaman. Jadi sudah dari dulu. Itu sejarahnya Habil dan Qabil itu ada bicara masalah kurban yang diterima dan ditolak. Jadi bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, kata Allah. Jadi Allah syariatkan untuk kurban. Jadi ternyata ibadah kurban itu adalah sudah dari dulunya. Apa tujuannya? Liyadhkuru smallah. Tuh, mengesahkan Allah, menyebut nama Allah. Maka salah satu dalam melakukan tamasuk mandabiyah di situ hukumnya wajib menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah batil. Batil itu berubah hukum jadinya. Ndak halal dia lagi dah. Jadi makanya penting dalam kalau dibawa ke ilmu tauhid itu kan sangat luar biasa itu. Ini mengesahkan Allah. Bagi yang mencari atau yang menyaksikan peserta korban di saat itu disunahkan untuk selalu membaca takbir, memuja dan memuji Allah. Jadi kalau ada bapak ibu sebagai peserta korban, peserta ibadah korban. Kalau peserta korban ibu tidak biah. Tapi kalau peserta ibadah korban enggak. Karena korban itu ibadah. Itu kan bahasa saja. Iya bahasa. Bahasa itu kan menentukan. Jadi kalau seandainya bapak ibu hadir, jadi sunnah hukumnya hadir itu. Jadi kalau ada peserta korban peserta ibadah korban itu saksikan. Hadir ke lapangan tu, tampil menabih tu. Oh kami tidak warani mencelik darah tu. Kalau tidak warani tidak lah. Sawalun menjadi darah kan masih jauh itu. Celik sedulu. Fatimah, ini korbanmu, bawa dan saksikan. Begitu kata Rasul. Jadi menyaksikan korban awak tu, mayang jawih tu, mayang kambing tu, dia seharusnya awak tahu. Itu hukumnya sunnah. Kalau awak tidak menyaksikan, tidak ada. Mana tahu awak korban di kampung kan? Kalau awak di Padang kan tidak mungkin pergi ke kampung pergi mencari dah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Jadi lihat kurusmallah, mengesahkan Allah, berzikir, berbanyak memuja dan memuji Allah. Nah ini ibadah korban dalam kacamata ilmu tauhid. Ternyata semua rizki karunia Allah itu bukan milik kita. Tidak ada yang punya awak. Maka manusia hanya hak pakai, bukan hak milik. Tuh penting tuh. Karena awak kan menganggap lah merasa punya awak sesedonyo. Sama juga nak ketik gitu kan. Dia pergi mainan, senang, gembira, bahagia gitu. Dia ambil mainan tuh menangi, marabo, marawang-rawang. Dia ambil seketik, dia pergi sakit, tidak sabar. Hilang cie, hilang du, tidak sabar gitu. Ya kan awak kau manusia kau sama juga anak ketik, anak kecil di hadapan Allah. Minta mainan, ladegih mainan beko, diambil disimpan kok nangis pula gitu. Ya memang begitulah manusia itu. Jadi makanya dalam tinjauan ilmu tauhid itu manusia itu tidak ada yang hak milik, hanya ada hak pakai. Kita sampai jam berapa Ustaz? Lama-lama kok. Ada kemaka lontong kok.
Aluleh. Biasanya do tadangah nemu maka lontong gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin, qarabah. Kurban itu asal kata dari qarabah, qarib artinya dekat. Mendekat kepada Allah dengan jalan pelaksanaan ibadah korban. Orang yang ikut ibadah korban itu wajib dekat kepada Allah. Korban rajin setiap tahun korban saji indah. Itu dah masuk tu doh. Di situ dah ada tempat lain. Tidak benar itu. Jadi kalau kita aktif rajin ibadah korban itu, salat jangan sampai tinggal. Jamaah jangan sampai tinggal. Apalagi kalau masjid lah rancak lah bagus gitu kan. Masjid itu kan untuk salat jamaah dibuat itu, bukan untuk salat seorang-seorang. Makanya para ulama menyatakan, ada kebatanya kalau ragu boleh bu. Kita terbuka untuk tanya jawab. Supaya nanti apa yang ragu-ragu nanti kan bisa kita pecahkan. Tanya sebuah kita tanya. Ini biasanya kalau ada tanya kan ada jawaban makanya itu. Kalau tidak tentu anak kena saja. Sampai jam berapa bu? Lan celik-celik jam ibu nampaknya itu. Ya, tidak biasanya sampai jam berapa itu aja. Supaya tidak lama warna lawak kan. Sampai suruk. Sampai 7 sampai jam 6. Kan ada kesepakatan. Soal ngaji kok. Nyo ilmu tu aduh setaruh itu ndak akan habis. Kalau Al-Qur'an kok diuraikan tu habis ya lawi itu jadi tinta tu. Rantiang-rantiang tu menjadi penanya ndak akan habis. Begitu luasnya. Tentu Wak dibatasi saja gitu kan. Jadi yang pertama adalah nilai tauhid yang ada di dalam ibadah korban itu selalu mengesahkan Allah dengan keikhlasan. Jadi korban itu ikhlas karena Allah. Kalau lagi saran ke pengurus, tu pengurus jangan diatur leh. Ini ada yang pesanan bagi Pak Haji. Pak pengurus kami ikut korban gua. Pangga belakangnya beko jangan lupa ontan kawak deh. Bagian muka gua seketek loh. Atau bagian pundaknya tu nak bagian tu jangan tinggal lah beko. Hatinya pokoknya mana ke diurang leh tu dah tulang seleh itu tak boleh. Ikhlaskan saja, serahkan. Kalau awak siko 26 sangat 26 sangat ya. 26 sangat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi asal kata dari qarabah artinya dekat, mendekat. Dengan ibadah korban itu semakin dekat kita kepada Allah. Kenapa Allah syariatkan ibadah korban itu? Kalau dalam Al-Quran itu walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan untuk pelaksanaan ibadah korban. Kenapa? Jawabannya Al-Quran Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Itu jawabannya tuh. Kita tanya bu, bisik-bisik bu belakangnya. Ambo kurang psikologi dakwah bu. Jadi kalau psikologi dakwah itu kalau ada jamaah yang tidak nyaman, yang bisik-bisik, berarti ada orang kali tanya biasanya tuh. Jangan ke kawan tanya, nanti kawanku kadang-kadang sama lo jawab itu kan. Diskusi aja Bapak Ibu. Jadi begitu Allah sampaikan, kenapa aku syariatkan ibadah korban itu, aku telah memberi nikmat yang banyak, kata Allah. Al-Kautsar ayat 1. Boleh tengok itu. Iyo banyak nikmat Allah, iyo saking banyaknya ndak bisa awak metong. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja ndak bisa awak metong doh. Saking banyaknya. Mata awak ko barangkali mengijuk dalam sejam. Jangankan dalam sejam, samini sejadi. Cuba kalau mata ndak mengijuk-ngijuk. Tebulala saja bentuk mata ikan karyang. Barah awak
yang ada dalam organ kita. Awak lah dia kesehatan, dia awak tangan sempurna, kaki sempurna, mato samparono, talingo samparono. Maka yang Allah minta, tidak ada minta bayar Allah, hanya yang Allah minta itu syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Salah satu adalah ibadah. Jadi yang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia kufur, iya. Dia hanya dua, kalau tidak syukur, kufur. Nah, makanya di situ kalau dalam Al-Quran itu la in syakartum la azidanakum, itu dafal wa tuh. Jika kamu syukur, aku akan tambah, kata Allah. Ada ziyadah situ. Nah, cobalah Bapak Ibu, coba setiap tahun Bapak Ibu ikut ibadah korban, ada dosa rezeki waktu itu mah. Ada dosa. Mungkin di siko sampai, siko lapang, di siko sandi, siko lancar. Ada dosa itu. Rezeki itu bukan hanya berupa benda, bukan hanya uang, badan sehat, anak patuh-patuh. Nah, gitu caranya. Awak udah seurusan, ada dosa. Jalan-jalan keluar tuh. Kata Allah itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka saja datangnya itu doh. Jadi kenapa Allah syariatkan, Allah perintahkan korban? Karena Allah telah beri nikmat yang banyak. Karena Allah beri nikmat yang banyak, maka datang perintah. Ayat keduanya tuh, boleh tengok tuh, fasholli li rabbika, maka dirikan salat. Itu perintah Allah. Salat itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Nah, itu akan penting. Jadi ternyata ibadah salat itu dalam rangka kita adalah memuja, memuji, mengagungkan tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita salat? Allah telah beri nikmat. Nah, itu analisisnya, analisanya tuh. Baru wanhar, berkurbanlah. Dua perintah Allah situ dalam Al-Kautsar itu. Satu, salat. Dua, korban. Kenapa Allah perintahkan salat dan korban? Karena Allah beri nikmat. Itu runutnya. Kajiannya kayak gitu. Nah, kalau di balian, Allah tidak akan perintahkan kita korban dan salat sebelum dikasih nikmat. Nah, tuh. Jadi, maka oleh sebab itu, mari kita jangan sampai perintah Allah salat dan korban kita abaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya Bu? Boleh? Pak Ji, anan kawak diskusian. Awak kalau do jamaah watanya syukur awak gitu kan. Kalau seorang-seorang saya mengecek itu enggak seru ada. Monoton mana lah ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jawabannya kayak gitu. Kenapa Allah perintahkan kita salat dan korban? Karena Allah telah beri nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat Allah, iyo. Dek saking banyaknya ndak bisa awak maitung. Itu kata Allah kayak gitu dalam Al-Qur'an itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmatku, kamu ndak akan mampu. Bagaimana caranya? Ya syukuri saja. Bahkan kalau adalah dalam diskusi Bapak Ibu, itu Allah marah itu, murka. Malam tarda biqada'i walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mai. Siapa yang redo atas qada ketentuanku, ndak sabar atas ujianku, ndak syukur atas nikmatku. Nah, yang ketiga kah? Apa kata Allah itu? Diskusi itu, falyakhruj min tahti samawati wal ard. Diusia, silakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Oi, bahaya Bapak Ibu. Nah, tuh. Jadi bagaimana cara syukuri saja? Gimana cara mensyukurinya? Korban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, awak ini 2.650.000 iya ya. Nah, 2 juta. Dan itu setahun. Setahun. Bukan sekali sebulan.
Bukan sekali sebulan, setahun. Jadi sebenarnya di situ bahasanya yang tersirat bukan, ini kan ada yang mengatakan, oh kami tidak mampu. Sebenarnya mampu sebenarnya tuh. Coba awak analisa. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Soalnya tidak perlu minta maaf tuh. Rokok pada sungguh gini dah. Sama, awak dia tidak aku tanya awak gitu kan. Tuh. Berapa Pak tahu ya? Enggak lah 30 atau 20 gitu kan. 30 sabungkui sehari, enggak situ Sabungkui sehari 30.000 kali 30 sebulan. Berapa? 900 kali 2 waleh setahun. Lebih kurang ampe atau 3 kambiangnya 10 jutaan. Mampu dibakar pitih melalui rokok 10 juta lebih kurang setahun. Dia tidak ada cerita tidak mampu doh. Mampu. Mau atau tidak? Kalau mau tidak tu iman yang ditanya. Itu analisanya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang parokok itu wajib ikut korban karena dia mampu. Dan rokok itu belum tentu bisa menolong keselamatan hidup di alam lain, alam akhirat. Tuh. Kau bagi yang perokok kau nak suka kau doh. Itu kan alasan kayak gitu tuh. Boleh kalau ada piti 1 juta 2 juta gitu kan, traktir kawan makan gitu sebentar itu. Enggak sampai sehari itu. Udah itu habis itu. Apalagi dalam keluarga itu awak ada penghasilan tetap. Jadi kajianku harus banyak yang mendengar seharusnya kok, terutama bagi perokok gitu kan. Ada penghasilan tetap suami istri dalam rumah tangga tuh. Tiap bulan awak bagaji penghasilan. Kini hanya Allah minta 2.600.000 satu tahun. Bicara tidak mampu gak kita? Bukan tidak mampu, kikir namanya itu. Analisanya kayak gitu. Kalau dibawa ke dalam ibadah. Makanya Allah beri tadi, aku titip nih nikmat nih, solat, korban. Saya tidak akan perintahkan korban dan solat sebelum saya titip nikmat, begitu kata Allah. Dan korban itu hanya sekali setahun. Menjelang ibadah korban selalu mau sampaikan kayak gitu Pak, supaya awak tuh sama-sama ibadah tuh tidak dianggap hanya sebagai remeh saja. Yang akan menyelamatkan awak nanti menumpuk-numpuk harato sih tari alhaqumut takasur kan, numpuk mati, tinggal barabui sampai ke meja hijau bagi anak-anak bagi baca kaknya baginya samuinyo. Gara-gara sia, gara-gara orang gaek, orang tua salah. Jadi kalau ada anak masalah harato sampai ke meja hijau, orang tuanya yang salah. Karena sebelum meninggal itu tidak ada amanah. Apalagi kalau anak tidak disarankan ke agama, wajar itu. Ini dunia. Dunia itu kan hawa nafsu tuh. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti dunia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, 5 menit lagi kalau sampai jam 6. Ada yang katanya? Boleh, silakan. Jangan payah benar dah. Iya. Kira-kira? Iya. Ya. Jadi saya berniat berkorban di kampung istri. Ya. Kumpulkan karena di sana tiap tahunnya kadang-kadang ada korban satu sapi, kadang-kadang ada. Ya, kasihan awak kan? Jadi saya mau berkorban di kampung istri saya. Ya. Kemudian saya titipkan satu orang tua mertua kita dalamnya. Ya. Mertua kan dua. Ya. Yang
Ya. Jadi yang perempuan menuntut. Wah, Pak Sep. Ya, main dak itu kan. Sekolah Ya. tahun depan. Ya. Tapi tahun depannya tidak terkabulkan. Ya. Kemudian baru yang tahun ini dikabulkan. Ya. Yang pertanyaannya, Ya. di sana rupanya ya tadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Iya. Yang kini tidak ada. Iya. Kalau di situ kan masa-masa Iya. kita anak kecil. Iya. Di sini itu seorang kami yang berjutaan. Iya. Jadi yang dikirimkan kini kok 2 juta 500, kami yang juta 500. Iya. Jadi menambah lama. Ah. Yang pertanyaannya, niat awal mengorbankan tuntutan yang diminta yang itu, Iya. cuma ada ruang 2,5 juta. Iya. Hanya dia tambah 2 juta. Iya. Apakah niat kita sampai atau tidak? Kita cuma 2,5 juta, dia yang menentu 2 juta. Iya. Bisa kita niatkan 1 ekor kambing. Iya. Kalau di sana kambing, Iya. harganya mahal. Kira-kira gimana Mas? Oh gitu ya. Baik. Itu masalah kalkulasi biaya tuh, dengan anggaran biayanya ini kan. Disiko 2,5, tiba di situ sampai gitu kan. Sampai setengah gitu kan. Karena memang kan harga domba, harga kambing di sana gitu kan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lari kita kepada satu hewan atau binatang ternak yang boleh diikutkan sebagai peserta kurban itu. 1 kambing, 2 termasuk kerbau boleh, sapi, jawi, kambing domba, yang gede-gede itu, nah itu boleh gitu kan. Dari segi umur nanti juga ada ukuran-ukurannya, ketentuan-ketentuannya gitu kan. Kemudian dari segi biaya, yang penting kalau seandainya kita sudah memberi, mungkin awak beranggapan 2,5 juta, tahu-tahu tiba di kampung labiah gitu kan. Nah, kalau seandainya dibelikan kambing dari sini, memungkinkan atau tidak dengan harga kita di sini? Kan kambing aja mah dibawa ke situ. Nah, kan tinggal mendapat biasa situnya tuh. 1. Yang kedua, kalau tidak mencukupi, tentu memang mau tidak mau harus memenuhi biaya lagi, menambah biaya lagi karena harganya di sana berbeda gitu kan. Yang jelas kita kalau dari segi ukuran harga itu kan relatif sifatnya. Harga siko jo harga situ kan tidak mesti sama. Yang jelas dituntut di sana dalam fikih itu adalah binatangnya. 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, itu domba gitu kan. Harga itu nanti relatif sifatnya. Nah, yang jelas kita sudah berusaha untuk niat ibadah kurban bagi orang tua kita. Nah, tentu nanti kira-kira beliau keberatan beliau menambah. Kalau keberatan kita aja nambah lagi. Nah, enggak. Kalau keberatan enggak salah. Jadi sah. Jadi sahnya ibadah korban itu adalah jenis daripada hewan korban itu, bukan harga. Harga itu relatif. Di siko mungkin bisa saja 2,6 juta, sampai lain mungkin 2,8 juta. Bisa. Itu tidak masalah. Harga itu tidak menjadi patokan real. Yang menjadi patokan dalam ibadah korban itu adalah jenis hewannya. Ya dah. Yang jelas niat kita sudah. Nah, gitu. Yang lain boleh. Bukan uangnya, tetapi jenis hewannya. Karena yang disembelih itu adalah hewannya. Nanti. Nah, dia mungkin uangnya itu beragam, relatif. Kalau di sana mungkin berapa pula, beda pula. Gitu. Di sana berapa? 26 ya. Nah, gitu. Yang lain boleh. Silakan. Kalau tidak ada. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari sama-sama kita laksanakan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Nah, kalau teknis mencari hewannya tentu panitia lagi. Hewan tidak boleh cacat bawaan. Sebenarnya panitia harus dengar kok. Tidak boleh cacat bawaan. Kalau darurat tulen cerita. Cacat bawaan tu pontong kakinya, pincangnya, penyakian, demam atau sekian lah, tidak boleh itu.
Hewannya tidak boleh cacat. Matoi celek sawala, tidak boleh itu. Kalau cacat darurat itu lain cerita. Cacat darurat tuh, pagi tadinya tiba dari pasisi dari mah gitu kan, turun dari oto malompe saya nyo patah tiba di bawah. Itu cacat darurat itu. Boleh. Di balian ke orang punya orang kandang bilangnya kau tadi saya orang kelok saja. Gitu. Cacat bawaan tidak boleh. Kemudian hewannya itu mencukupi umur. Umur. Kalau seandainya onta itu 5 tahun, sapi kambing itu 2 tahun. Kambing ada ditandai dengan tanda-tanda alam, ada tanda-tanda umur gitu kan. Tanda-tanda alam tuh lah tumbuh tanduknya karena orang mencian tu, dah lah baradiaknya, tu lah boleh tu, atau lah tumbuh jangguiknya, tapi tidak sadar nama jangguik boleh dah je. Iya, kau kena awak kau gitu kan, tidak seluruh yang jangguik boleh dikorbankan. Itu tanda-tanda. Kemudian saat penyembelihan wajib menyebut nama Allah, menghadap kiblat, gitu. Begitu, itu dalam ilmu fikih diatur sadonyo. Ini tidak bisa kita mengikuti kemauan kita saja gitu kan. Senjatanya tajam dalam penyembelihan itu. Begitu diatur dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita itu diijabah sama Allah. Karena dan saat penyembelihan Ismail kayak gitu dulu. Kalau ndak Ismail itu diganti dengan kibas, amanda bi orang tiap tahun wak kini kuma. Itulah. Tapi begitulah kuasa Allah. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Ibu Haji. Pernah menyaksikan di motor yang lalu, Ustaz. Iya, Ji. Penitia itu meninggalnya. Innalillah. Iya, Ji. Jadi laksanakan ada sapi yang batino, Ustaz. Itu gimana? Boleh tidak? Oh gitu. Baik. Sedangkan sapinya ada 7. Iya. Baik. Jenis sapinya, apakah sapi betina, sapi jantan? 1. Maksimalkan usahakan sapi jantan. Karena Ismail itu laki-laki. 1. Simbol itu. Yang kedua, kalau ndak ada yang jantan labis mencukupi yang cie itu, maka boleh yang batino. Kenapa yang batino kok jarang disembeli? Biasanya yang Malayan itu batino. Biasa gitu kan, jarang laki-laki, memang tidak ada laki-laki Malayan Jadi makanya nanti kalau batino sadonyo khawatir nanti terputus generasi, gitu. Maka diutamakanlah yang jantannya. Itu saja simbolnya. Tapi kalau seandainya memang tidak ada labis, dari segi hukum kebolehan boleh dari segi hukumnya. Cuma nanti jenisnya nanti itu kalau memang tidak ada tentu berarti untuk memenuhi itu boleh dari segi hukumnya, tidak ada larangannya. Cuman nanti kan generasi. Mande ada ceritanya Mande? Oh masya Allah, tidak apa-apa Mande. Awak deh teragak lontong kok kemari awak mau gitu. Baik, masih ada ibu yang jangan nampak yawan aku guru hadis tanya kok. Ya. Santai Pak Ji. Ya silakan. Ustaz. Jadi kan sejak dari tahun itu kayak tentang pemotongan hewan kurban. Ya. Jadi kan kalau sejak kita melihat di dalam kitab itu kan pemotongan itu harus terputus saluran pernapasan sama saluran. Ya. Itu kan yang lebih ideal seperti itu Ya. Sekali thread langsung terputuskan seperti itu. Ya. Jikalau seandainya ada situasi di mana misalnya ketika pas penyembelihan itu enggak potong dia kan di bagian. Ya. Nah, apakah boleh ditambah? Karena kan posisinya enggak harus terputus, dia tersiksa. Iya. Udah Ustaz? Baik. Kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan boleh. Yang penting yang tidak bolehnya menyembelih hewan itu jangan menyiksa, itu bahasa di situ. Jangan menyiksa itu 1, senjatanya harus tajam. Yang kedua, kalau memungkinkan ada yang memang 1 kali ore saja bisa. Tapi kalau memang tidak bisa karena liyenya sapi itu kan gadang gitu kan, tidak sama dengan leher kambing gitu kan. Maka boleh
yang tidak bolehnya dalam kajian ilmu tauhid itu pisau itu jangan lapih dari tenggorokannya tuh, diangke itu. Apalagi kalau licat tuh, itu tidak boleh, itu menyiksa namanya itu. Tapi sekali saja, gitu boleh. Jangan sampai pisah. Pisau itu senjata itu dari lehernya, gitu. Karena memang belum putus sekali gitu kan, mungkin karena kondisi atau menggeletongnya gitu kan banyak modelnya kok gitu kan. Apa sapi itu besar gitu, gede gitu kan, atau mungkin tidak pas tentang perbatasan apanya itu, maka boleh. Yang penting yang tidak dibolehkan itu sampai menyiksa gitu kan. Nanti kondisi jatuhnya nanti mengarah kepada kondisi-kondisi yang insidental itu, atau kondisi darurat. Kalau kondisi darurat saja, apa saja itu boleh. Nah, mungkin sapi itu tangga kabeknya gitu kan, tagaknya gitu kan. Ada senjata, tembak saja. Daripada awaknya tembak itu kan. Boleh, tapi tetap baca asma Allah. Bismillah, gitu. Tembak. Kan ada senjata pembunuh itu boleh. Itu kondisi darurat. Nanti ada kaidah namanya itu dalam usul itu ad-darurat fil ibahah. Darurat itu membolehkan sesuatu. Ya, Haji. Mungkin terakhir. Iya. Daging korban yang kita korban itu kita masak untuk makan siang. Gimana? Daging korban. Kita korban. Ya. Sebagian kita masak untuk makan siang. Panitia. Gitu. Baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saya menjawab Bapak ya, karena Bapak tanya saya menjawab. Jawabannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali. Ali itu adalah sahabat Rasul, mantu Nabi, orang terdekat. Kata beliau, beliau menyatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelenggarakan korban beliau. Ali, baik ya Rasul, ini korban saya, tolong selenggarakan. Baik ya Rasul, an aku ma'ala budanihi, menyelenggarakan korban Rasul. Maka kata Ali, fa uqassima jalalaha wa juludaha. Semuanya aku selenggarakan dengan sebaik-baiknya, aku bagikan sadonyo. Ada jalal di situ tuh, jilal di situ tuh kalau unto kan, di atas unto tuh ada tampek dua, apa namanya tuh, palano ya Ji ya, palano tuh di bagian tuh, bagian sadonyo, wajuludaha, dan juga kulitnya, bagian sadonyo. Jadi satu perintah Nabi, selenggarakan korban aku, tolong Ali, dan Ali membagikan sadualahnya, tak satu pun diambil. Wa amaroni, perintah yang kedua, an la u'tiyal jazzara minha syai'. Aku diperintahkan sama Rasul tidak boleh memberi tukang jagal itu tukang dabi ya, tukang golean. Minha, ingat itu syai' minha itu daripadanya, nya tu hewan korban tuh, syai' sedikit pun. Itu hadis dari Rasul, riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Terus waqala nahnu nu'ti min indana. Bolehkah tukang jagal tu dia giat? Boleh. Bolehkah di tukang rabahan tu dia giat upah? Boleh. Min indina, dari sisi kami, luah daripada hewan korban tadi itu. Gitu. Contoh kan, ambo ndak biar Pak ingin bagi ambo itu kan, masalahnya peti boleh, dari pengurus, dari siapa kan terserah, ndak ada masalah. Atau tukang lebih yang lainnya. Ini yang ndak boleh dari hewan korban tu, karena hewan korban tu belum milik, masih milik umum. Kami kebiasaan kami masak makan basahmo gitu kan, pokok panitia tuh kenyang ya, panitia kenyang kan bisa ke kedai nasi bisa itu kan, atau ada alternatifnya, korban awak siko berapa? 2 juta
600. Mungkin 2 juta dibalikan ke Jawi bara. Beko kan ada sisonyo atau 2 juta dibuat posisinya 2 juta sampai ratus untuk Jawi. Beko ada macam tu kan 300 atau 200 untuk biaya operasional awal di situ. Kalau ingin Jawi jo, balilah Jawi ketek. Kalau ingin Jawi jo kan ndak harus memenuhi syarat korban, ndak. Pokok kan Jawi. Anak Jawi dia bali bisa aja tuh. Dah biah. Masak tuh boleh, tidak masalah dah. Nya yang dari siku minha syai' itu hadis. Kita jangan sampai menabrak aturan Allah dan Rasul. Kita berharap ibadah awak diterima. Sementara awak ada pelanggaran-pelanggaran. Nah ini hadisnya. Jelas. Ambo cari dalam kitabnya, Pak. Jadi kalau ingin je awak mungkin kebiasaan awak mungkin ada berdoa. Kalau di kampung-kampung kan peserta korban tu membawa dulang tu. Gaya ambo dulu membawa dampa, membawa dulang, membawa nasi dari rumah, sambil masak, makan bersama, berdoa gitu supaya korban awak diterima sama Allah, bukan dari korban itu. Gitu. Apalagi kalau seandainya memang ado lo bagi kadang-kadang sebagian kaki tinggal 3, kapal lo melayang, ininya hilang. Jangan. Itu memberi makan keluarga anak istri kita makanan haram itu belum hak kita kok. Sedikit pun yang kita makan masuk ke dalam tubuh awak kok ndak halal. Tak halal. Hati-hati. Di situ acuk tergelincir. Acuk warna tergelincir itu. Kebiasaan, beda kebiasaan dengan aturan Allah yang tidak sama itu. Gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau ingin memasak juga, jangan diambilkan dari hewan korban itu, cari alternatif lain. Atau ada juga yang mengecewakan bagai, kalau diambil agak 3 kilo sorang baah gitu kan. Satu, izin sama orangnya dulu. Dan kedua, beko timbangan orang tu ndak 2,5 itu do, 22 lah itu. Kalau 2,5 ukurannya. Jangan sama dengan yang dia 2,5 aja gitu kan. Gitu. Oh ya, udah Pak? Ya. Ya mendeh. Jangan payah wana mendeh. Jangan payah wana. Jangan payah wana. Pak, bagaimana kalau seandainya jemaah kita dia tiap tahunnya itu mengorbankan untuk tiap masjid 1 ekor sapi sebanyak 5 ekor tiap tahun. Ya. Jadi dia yang memilahkan dan dia mengizinkan ya. Dia sapinya untuk masak, sebagian sapinya untuk masak. Ya. Dia bukan dalam satu sapi itu dia 1 ikut, nah, dia 5 ekor tiap tahun ikut membagikan 1 ekor sapi di 5 tempat. Iya. Jadi pas kita dia bilang ambillah mande untuk makan siang yang sapinya. Boleh. Dia mengizinkan. Boleh, karena udah ada akad. Kan kayak gitu kita. Kalau udah ada akad itu boleh. Ini yang tidak boleh itu yang tidak jaleh. Boleh. Boleh. Baik. Masih ada yang lain? Mudah-mudahan zaman 16 perampet. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibadah korban kita nanti diijabah sama Allah, selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengharap satu-satunya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah korban kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib